Sudah dimulai. Bobby, sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فيا إخوتي وأخواتي الأحباء الطلبة السعداء أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين إن شاء الله تعالى من الآمنين اللهم آمين. Tiada bosan dan senantiasa kita memanjatkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kemurahannya dengan segala curahan rahmat kasih sayangnya yang tiada terhingga. Sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Semoga Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang pandai untuk bersyukur, di mana rasa syukur itu terimplementasi dengan amal-amal ketaatan kita, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat dan salam kepadanya, Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad. Semoga nanti pada hari kiamat beliau berkenan untuk memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kewajiban kita salat maghrib sudah kita tunaikan secara berjamaah di masjid ini, alhamdulillah. Sembari menunggu waktu Isya, kita niatkan untuk i'tikaf di masjid ini, nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala, dengan memanfaatkan momentum majlis ilmu pada maghrib ini yang merupakan dalam gambaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan raudhatun min riyadil jannah, satu taman dari taman-taman surga. Sebelum nanti kita nantinya benar-benar akan menikmati suasana yang penuh dengan kebahagiaan, kegembiraan di taman surga Allah Subhanahu wa taala. Qul amin. Amin. Ya, kita menikmati, mudah-mudahan kalau masih belum hadir nuansa ini adalah taman yang penuh dengan kebahagiaan, majelis ilmu ini, berarti kita perlu meng-cross check lagi surga seperti apa yang kita impikan. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian yang biasa kita laksanakan setiap hari Sabtu malam Ahad ba'dal maghrib sampai nanti dikumandangkannya adzan Isya. Melanjutkan kajian rutin kita membahas ilmu tajwid, tahsin bacaan Al-Qur'an kita merujuk pada sumber primer yang dipakai dalam dunia pembelajaran ilmu tahsin Al-Quran hari ini dengan merujuk pada nazam al-muqaddimah, ya, atau juga disebut dengan matan al-jazariyah, di mana pada pembahasan pekan kemarin kita masih dalam bab makharijul huruf, ya, dan kita lanjutkan bab makharijul huruf. Pada pertemuan terakhir kita membahas perlawanan antara sifat al-jahar dengan al-hams. Ini masih di awal pembahasan. Maka sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita murajaah lagi membaca matan al-jazariyah ini bersama-sama, karena lancar kaji sebab diulang. Ya, mudah-mudahan nanti ada yang bisa tuntas hafal matan al-jazariyah ini, insyaallah. Baik, qala an-nazim rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain Allahumma amin. Ustaz bacakan matannya lalu diikuti oleh kita bersama-sama. Siap ya? Halo, hal antum musta'idun? Naam. Alhamdulillah. Makharijul hurufi 17 على الذي يختاره من اختبر فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي ثم لأقصى الحلق همز هاء ثم لوسطه فعل حاء أدناه غير فاؤها والقاف أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل والوسط فاجم الشين يا والضاد من حرف لقص من أيسر أهداها واللام أدناها لمنتهاها
بظهر الأدخال والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى والضاء والدال وثاني العليا من طرفيهما ومن بطن الشفة خلف مع أطراف الثنايا المشرفة للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. Baru sadar ternyata Ustaz salah baca. Harusnya bacanya langsung bab sifatul huruf, tapi tadi kita murajaah makharijul huruf. Ya, Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah. Iya. Tapi nggak apa-apa juga kita murajaah ya. Iya. Kita lanjut bab sifatul huruf. Nah, ini baru nian ini. Agak ngumbleng hari ini ya. Tadi salat maghrib, ya, baru rakaat kedua, imamnya bangun, Ustaz nyebut subhanallah, nyangkut udah salat rakaat ketiga. Astagfirullah. Dah tanda-tanda ya, tanda-tanda akhir zaman. Baik, kita lanjut bab sifatul huruf. Sifatuha jahrun warikhun mustafil. Munfatihun musmatatun wadidakul mahmusuha fahathahu syakhsun sakat syadiduha lahdu ajid qatim bakat wa baina rikhbin wa syadidi lil umar وسبع علو خص ضغط كذ حصر وسبع علو خص ضغط كذ حصر وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة وفر من لب الحروف المذلقة صفيرها صاد وزاي سين قلقالة قطب جد والنين واو وياء سكنا والفتحة قبلهما والانحراف صحيها في اللام والراء بتكرير جعل وللتفاشي السين ضادا استطل وللتفاشي السين ضادا استطل. Baik. Setelah kemarin kita sebutkan, kita jelaskan pada pembagian pertama secara garis besar dalam bab makharijul huruf, yakni sifat-sifat yang memiliki lawan dan sifat-sifat yang tidak memiliki lawan. Ini garis besar dalam pembahasan makharijul huruf. Sifat yang memiliki lawan itu ada di kubu sebelah kanan 5, dan sebagai lawannya berada di kubu sebelah kiri juga ada 5. Ya. Kemarin sudah kita jelaskan
dari 5 itu satu bagian yang pertama di mana perlawanannya terjadi antara tertahan atau terlepasnya udara ketika huruf diucapkan. Sifatnya apa namanya? Al-jahar dengan al-hams. Al-jahar dengan al-hams itu tidak akan pernah bisa bertemu, tidak akan pernah bisa menyatu. Iya. Mereka akan senantiasa saling berlawanan seperti kutub utara dan selatan. Kalau al-jahar itu tertahannya udara, sedangkan al-hams berarti mengalirnya udara ketika huruf diucapkan. Huruf-huruf al-hamas itu 10. Fahathahu syakhsun sakat, fa, ha, fa, dan seterusnya. Kemudian lawannya huruf-huruf al-jahar, berarti sisa dari huruf al-hamas yang 10 ada 19 huruf. Nah, ini perlawanan yang pertama dari segi tertahan atau mengalirnya udara atau halo, apa? Nafas. Aduh, Cak Man katanya. Macam mana kalian ini? Iya, perlawanan yang pertama itu pertentangan antara tertahan dengan mengalirnya udara atau nafas. Oke. Yang kedua, dari sifat-sifat yang memiliki lawan terjadi pergulatan, terjadi perlawanan antara sifat asyiddah versus ar-rakhawah. Asyiddah berarti keras, tegas, bersangatan, ya. Sedangkan ar-rakhawah ini berarti lembut, lawannya. Ya. Di sini disebutkan oleh Nazim, syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Sifat-sifat asyiddah itu terhimpun dalam huruf lafzu ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Qatin ya, bukan khoti ya, tapi qatin. Ini kalau diartikan, halo? Ini kalau diartikan ada artinya dia. Ajid qatin bakat. Ajid itu aku mendapati, qatin itu kucing, bakat menangis. Nah, aku mendapati kucing menangis. Ini salah satu cara untuk memudahkan mengingat sesuatu. Kalau dulu mungkin zaman SMA, antum-antum yang masih usia SMA, ya. Ustaz ingat dulu untuk menghafal rumus kimia, membedakan rumus molekul dengan atom itu ada cara tertentu. Rumus besi, ferum, H2O untuk hidrogen dan seterusnya itu ada tertentu untuk mengingatnya itu. Nah, cuman Ustaz sudah lupa karena nggak pernah murojaah lagi. Ini cara diantaranya. Sama dengan fahathahu syakhsun sakat pada himpunan huruf-huruf al-hamas. Fahathahu syakhsun sakat. Maka dia memotivasinya syakhsun seseorang sakat untuk diam. Nah, jadi dengan himpunan kata seperti itu memudahkan kita untuk mengingatnya. Ajid qatin bakat. Aku mendapati seekor kucing menangis. Ya. Lawannya ada di sini ada 8 huruf ya. Mulai dari 5 huruf qalqalah. Kalau kita perhatikan di sini jim, dal, qa, qa, ba itu semua adalah huruf-huruf qalqalah. Sisanya hamzah, kaf dan ta tambahan dari sifat-sifat asyiddah. Ya. Perlu kita ingat garis besar perbedaan atau perlawanan antara asyiddah dengan ar-rakhawah, yakni dari mengalir atau tertahan suara
Halo, perhatikan. Kalau perlawanan antara sifat yang pertama yang memiliki lawan, al-jahar dengan al-hamas, itu mengalir atau tertahannya? Halo? Halo Mas Bro yang di belakang. Kalau antara al-jahar dengan al-hams, itu perlawanannya tertahan atau mengalirnya udara. Siap. Sekarang kita masuk pada bagian yang kedua, perlawanan antara asyiddah dengan ar-rakhawah, yakni mereka itu garis besar perlawanannya itu antara mengalir atau tertahannya suara. Nah, kalau yang tadi pertama adalah udara, sekarang suara. Lawan dari asyiddah ini ar-rakhawah berarti adalah sisa dari sifat-sifat asyiddah. Sisa dari sisa-sisa asyiddah, kalau tadi 8 huruf sudah diambil oleh asyiddah, maka sisanya ada berapa huruf lagi huruf hijaiyah selanjutnya? Huruf hijaiyah ada berapa semuanya? 29. 8 sudah diambil oleh asyiddah. 21. 21 tadi dikurangi 5. Masih dikurangi lagi. 5 itu diambil oleh satu sifat yang menjadi penyeimbang, menjadi penengah dari perlawanan antara asyiddah dengan ar-rakhawah. Ya, ini sifat namanya at-tawassut. Penengah. Ya, sifat at-tawassut ini juga disebut dengan sifat al-bainiyah. Di antara asyiddah, juga di antara ar-rakhawah. Kalau asyiddah itu tertahannya suara, kalau ar-rakhawah itu terlepasnya suara, kalau tawassut ini dia antara tertahan dengan terlepas. Huruf-hurufnya disebutkan oleh Imam Al-Jazari dalam nazamnya. Huruf-hurufnya ada 5, yaitu huruf lin Umar. Lin Umar. Ya. Lin Umar. Ada 5. 8 dikurangi 5. Berapa sisa huruf selanjutnya? 13. 8 tambah 5 13. Huruf hijaiyah ada berapa? 29. Maka 16 huruf yang lain, 16 huruf lainnya adalah huruf-huruf ar-rakhawah. 16 huruf lainnya adalah huruf-huruf ar-rakhawah. Dimulai dari 8 huruf al-hamas, fahathahu syakhsun, sin. Kenapa tidak sakat kaf dengan ta sudah masuk sini? Halo? Halo? Fokus. Ya, rakiz ma'aya. Huruf-hurufnya fahathahu syakhsun ini sudah 8, ditambah dengan huruf-huruf yang lain, mulai dari zal, kemudian ada zai, ada apa lagi? Ada sebelum itu dha, kemudian ada dad. Dad dulu apa dha dulu? Dha dulu baru dha. Dad. Kemudian dha, ada ghain. Kemudian ain. Ain sudah di sini. Halo, jangan ya, jangan ikut-ikutan. Ghain sudah. Kemudian huruf ya, waw dan ya. Mereka di sini. Ada berapa? To sudah di sini. Satu lagi adalah huruf alif. Ada 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lengkap sudah huruf-huruf ar-rakhawah. Di mana kita ulang kembali bahwasanya secara garis besar huruf itu berada pada posisi teridealnya ketika dia kapan? Halo, masih ingat? Sukun. Ya.
Sukun. Huruf itu dia berada pada posisi teridealnya ketika dia berharakat sukun. Ketika dia mati, maka sama seperti cara untuk menangkap di mana huruf berada, karena kalau dia dikasih harakat itu sangat liar untuk mendeteksinya, maka dengan mematikannya cara kita untuk menemukannya, di mana titik tolaknya. Sama juga ternyata sukun ini menjadi satu cara kita untuk mendapatkan huruf itu posisi teridealnya itu kapan, yaitu dengan keadaan dia sukun dibantu dengan huruf harokat tertentu. Misalkan contoh dalam pola lembar latihan huruf-huruf itu dimulai contoh untuk huruf hamzah a, i, u, ba. Ini hamzahnya langsung tertahan udara, iya, tertahan juga suaranya. Halo? Yang dimaksudkan dengan asyiddah, tertahannya suara. Berbeda dengan suara tentu akan terus mengalir. Ketika misalkan IU-nya ini alif bukan sebagai bukan sebagai lebih kepada harokat nantinya, ataupun huruf yang menyertai harokat tertentu, yaitu ketika dia berada sebagai mat contohnya, maka dia terus akan mengalir suara itu. Misalkan ketika alif bertemu dengan huruf mim berharokat fathah, I, U juga begitu. Ini maksudnya adalah alif al-maddiyah ya. Alif al-maddiyah. Ya. Contoh lainnya untuk huruf asyiddah yang ketika dia diucapkan harus tertahan suara, yakni huruf-huruf qalqalah. Huruf-huruf qalqalah contohnya kalau kita sebutkan jim misalkan, ya, ji, ju, bad. Dia sebenarnya tertahan suara, tapi karena begitu kuatnya tekanan dari suara yang harus diucapkan, hingga kemudian dia terpental, nantinya melahirkan satu sifat tersendiri, yakni qalqalah. Nah, nanti akan kita bahas. 5 huruf ini mereka semua adalah huruf-huruf qalqalah nantinya. Dari kesemua 5 huruf ini adalah huruf-huruf yang ketika diucapkan harus tertahan suara sebenarnya. Cuman karena begitu kuatnya tekanan, suara tertahan, udara juga tertahan, maka kemudian hurufnya terpental. Hurufnya terpental melahirkan suara pantulan yang disebut dengan sifat qalqalah. Berbeda dengan huruf kaf. Huruf kaf dan ta. Huruf kaf ini dari segi mengalir atau tertahannya udara, mereka adalah huruf yang harus mengalir udara. Ka, ki, ku, bak. Makanya tidak boleh huruf kaf ini dia nanti suara memantul. Bukan bak, tapi bak. Bedakan ya. Dia bukan suara, tapi udara. Bak. Ba, ka, ki, ku, bak. Kalau dia ikut serta suara, nanti jadi bak. Ba, ka, ki, ku, bak. Bukan bak, tapi bak. Ta juga seperti itu. Ta, ti, tu, bak. Seperti itu ya. Itu untuk membedakan mana udara, mana suara. Ya, kemudian untuk huruf-huruf ar-rakhawah yang jumlahnya ada 16, mulai dari fa selain dia udara ikut serta, ternyata suara juga ikut serta. Fa, fi, fu, baf. Ya. Sama sampai huruf sin. Untuk huruf-huruf yang lainnya selain dari huruf al-hamas, zal, zai, dad dan seterusnya, mereka bukan huruf-huruf al-hamas,
tapi adalah huruf-huruf ar-rakhawah dari segi suara harus mengalir ketika huruf diucapkan, khususnya ketika dalam keadaan berharakat sukun. Kita contoh sebutkan huruf zal, za, zi, zu, baz, baz. Ada suara yang terseret sedikit ketika huruf diucapkan. Za, zi, zu, baz. Gak boleh menyebutkan biiznillah, itu kan biiznillah, bukan biiznillah, tapi dia kan berada di ujung lidah nih. Halo, huruf zal keluar dari ujung lidah dengan ujung gigi seri atas kita. Kalau dia tidak ada suara yang terseret menjadi biiznillah, tapi dia harus ada suara terseret sedikit. Biiznillah, biiznillah. Begitu juga dengan zai. Za, ini apalagi nanti ada sifat tersendiri, dia memiliki suara khas dengan sifat as-safirnya. Za, zi, zu, baz. Huruf dad juga begitu. Nah, dad ini agak sedikit menarik dari huruf-huruf ar-rakhawah yang ada. Huruf dad, perhatikan, berbeda dengan huruf ta yang sakingkan kuatnya tekanan hingga akhirnya dia kemudian terpental dengan melahirkan sifat qalqalah. Huruf dad ternyata masuk pada bagian huruf-huruf ar-rakhawah. Ya, ba, di, du, bab, bab. Bukan bab tapi bab. Kalau nanti akhirnya suara yang dikeluarkan ketika melafalkan huruf dad sukun itu begitu kencang, dia maka akan menyerupai qalqalah. Makanya hati-hati dalam melafalkan huruf dad berharakat sukun. Contohnya min fadlillah, fadlan minallah. Ya, fad ini huruf dadnya, perhatikan, jangan fad. Kalau fad itu nanti menjadi qalqalah, ya. Dia bukan fad, tapi fad. Ada suaranya sedikit terseret. Bukan fad, tapi fadlan minallah. Fadlan, fadlan, fadlan minallah. Min fadlillah, min fadlillah. Ya, min fadlillah. Ya, dia ada suaranya terseret sedikit. Lebih pasnya lagi ketika kita menemukan huruf dad dia berakhir pada satu bacaan dan yang mendahulunya adalah huruf sukun juga. Iltiqa sakinain di sini contohnya. Fis samawati wal ard. Ya. Wal ard di sini misalkan berharakat kasrah, namun karena kita waqaf di akhir bacaan, ya, dadnya juga menjadi sukun. Sukun arid di sini ya. Sukunnya tidak asli, hanya karena waqaf. Fis samawati wal ard. Wal ard. Cara melafalkannya jangan fis samawati wal ard. Berbeda kalau misalkan bil qist. Itu ada qalqalahnya kan? Kalau ta ada qalqalahnya, tapi kalau dad fis samawati wal ard. Wal ard. Ada suara terseret sedikit pada huruf dad yang berharakat sukun, sementara yang mendahulinya juga harakat sukun. Halo, bisa dibedakan ya? Halo Mas Bro. Sana. Bisa dibedakan ya? Perbedaan antara asyiddah dengan ar-rakhawah, khususnya huruf-huruf di luar dari yang notabene-nya mereka adalah huruf-huruf al-hamas pada fahasahu syakhsun sin, kemudian yang lainnya juga begitu. Huruf dha juga begitu. Huruf dha sama seperti huruf zal keluar dari ujung lidah dengan ujung gigi sirih atas, juga ada suara terseret sedikit. Ya. Apa contohnya huruf dhad?
huruf dha kalau dia dalam keadaan sukun. Minal muzlimin. La tuzlamuna wa la yadhlimuna wa la tuzlamun. Apa contohnya? Ya itu ya. La tazlimuna wa la tuzlamun. Ada sedikit suara terseret sana. Ya. Ya. Tadinya sudah terfikir mau contohin kalimat apa tadi. Pokoknya seperti itulah. Minal ada sedikit suara tersebut, bukan minal muzlimin, tapi ada sedikit suara terseret. La tazlimuna wa la tuzlamun. Coba jangan sampai berdesis ya, bukan la tazlimuna wa la tuzlamun. Nah, itu juga salah. Di sana kesalahannya pada makhrajnya. Huruf ghain juga begitu. Huruf ghain contohnya dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi. Bukan ghairil maghdubi. Kalau ghairil maghdub itu memang sudah melafalkannya dari ujung tenggorokan. Ya. Ghairil maghdubi itu sudah di ujung tenggorokan, hanya sifat ar-rakhawahnya tidak ada. Makanya ghairil maghdubi, bukan ghairil maghdubi, tapi ada suara terseret sedikit pada melafalkan ghairil maghdubi. Ya, kemarin kita membahas surah Al-Fatihah, namun belum selesai ya. Masih sempat nggak waktunya? Isya jam berapa? 19.16 nggak sempat 6 menit bahas sisa dari pembahasan kita kemarin. Mungkin kita teruskan membahas ar-rakhawah ini. Huruf waw juga begitu. Ya. Waw ya juga begitu. Ada suaranya ini cukup deras juga. Ketika waw dan ya berharakat sukun, kecuali yang mendahulunya adalah huruf mandennya sebagai huruf mad, misalkan dalam keadaan layyin ya, atau dalam keadaan yang mendahulunya adalah kasrah, maka ini sifat ar-rakhawahnya akan sangat kentara sekali ya untuk huruf-huruf ar-rakhawah. Sementara penyeimbang antara asyiddah dan ar-rakhawah dengan 5 huruf lin umar sifat tawassut, maka antara lam, nun, ain, mim dan ra, mereka ini dia tidak terlepas sama sekali, juga tidak tertahan sama sekali. Yaitu dia antara tertahan dengan terlepas. Inilah 5 huruf dengan himpunan lin umar. Wa yal'anuhumullah contohnya. Wa yal'anuhumullah. Kalau misalkan sifat ar-rakhawahnya dimunculkan pada melafalkan huruf lam, maka dia akan menjadi wayal. Nah, maka ditahan dikit wayal. Dan ini sebenarnya tidak terlalu sulit bagi kita untuk melafalkannya, hanya secara teoritisnya saja mungkin perlu kita tegaskan. Sama juga huruf nun, an'amta. Ya, kalau nunnya itu terlalu diayunkan suaranya, maka dia akan seperti ngeper. Siratal ladzina Tidak seperti itu, maka dia agak ditahan-tahan dikit. An'amta. Sama juga mim juga seperti itu. An'amta. Ya. Kemudian huruf ain. Na'budu. Ni'matallah. Ya. Iyyaka na'budu.
Nah, kalau dia terlalu dilepaskan menjadi kalau dia tidak dilepaskan sama sekali, dia mirip menjadi hamzah. Iyyaka na'budu. Halo, perhatikan huruf ain. Kalau dia dilepaskan sama sekali suara itu menjadi terseret terlalu jauh. Iyyaka na'budu. Maka dia agak ditahan dikit. Na'budu. Kalau dia ditahan sama sekali menjadi hamzah. Iyyaka na'budu. Itu ya, perlu di antara ngeper dikit untuk sifat tawassut. Huruf ra juga begitu. Apalagi ada sifat takrirnya. Nanti kita akan menemukannya. Kalau dia dilepaskan sama sekali menjadi yar. Kalau tidak dilepaskan sama sekali, dia akan nggak bisa disebutkan. Yar. Gimana cara menyebutkan? Padahal dia sifat takrirnya itu melekat dengan keberadaan huruf ra itu sendiri. Kecuali bagi mereka yang cadel dalam melafalkan huruf ra. Alhamdulillah nggak ada yang cadel santri kita kan huruf ra-nya. Halo. Ini untuk sifat yang kedua dari segi mengalir atau tertahannya. Halo. Pembahasan antara asyiddah, ar-rakhawah dan tawassut ini adalah pembahasan tentang tertahan atau mengalirnya suara. Ya. Kalau al-hamas dengan al-jahar itu tertahan atau mengalirnya udara. Besok ada kuis dan antum tidak bisa menjawabnya. Bukan hadiah yang antum dapatkan, tetapi malapetaka. Na'udzubillah. Enggak ya. Itu hanya ancaman yang tidak bermaksud benar-benar akan terjadi, tapi antum perlu waspada. Baik, azan sudah masuk waktu Isya. Nampaknya pembahasan kita baru bisa kita sampaikan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan Allah bimbing dan mudahkan lidah kita untuk mendapatkan fasahatul lisan. Begitu juga hati kita menjadi hati yang khusyuk ketika membaca Al-Quran dan tertuntun langkah hati dan badan kita untuk bisa mengamalkan kandungan Al-Quran dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih dan kurang mohon maaf. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.